Nih Ayu nih nonton drama Korea mulu nih Kang Dedi. Masukin ke barak Kang Dedi, nggak mau makan. Ketawa-tawa sendiri Kang Dedi. Kayaknya udah mulai stres deh Kang Dedi. Angkut Kang Dedi, masukin ke barak Kang Dedi. Nih nonton drakor mulu nih Kang Dedi nih, males ngobrol nih dari tadi nih Kang Dedi. Masukin ke barak militer nih Kang Dedi nih. Ayo, kalau lagi makan jangan sambil nonton drakor ya. Nanti salah nyuapin. Bukannya nasi yang masuk ke mulut, nanti handphonenya yang masuk ke mulut. Ayo, kalau masih makan sambil nonton drakor terus, nanti tinggal pilih mau dibawa kemana. Mau dibawa ke barak militer atau mau dibawa ke kantor KUA. Jadi bakal Gaya bakal ngundang Kang Dedi buat jadi tamu khusus nggak sih? Nah, jadi Pak Presiden ini sangat fokus pada swasembada pangan. Jadi saya ke NTT memastikan pupuknya cukup, kita pastikan bibitnya baik, dan kita juga punya Menteri Pertanian yang tidak pernah di kantor, tapi terus turun ke sawah. Jadi ini sekali lagi saya mohon sinergi dan kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu keluarga besar PUI. Ya, tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba. Nah, ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak. Nah, ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri. Saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu. Saya berharap ini direspons. Kenapa sebagai pimpinan yang baik harusnya memberikan contoh yang baik. Yo guys, balik lagi seperti biasa kita masuk ke segmennya, yaitu tentang ke Deddy Mulyadi ya. Pak Deddy Mulyadi, mana ngerti katanya gitu guys ya. Anggota DPRD fraksi PDIP, mereka lupa KDM pernah di DPR RI yang paham betul masalah regulasi dan bancakan dana gitu guys ya. Dan kita lihat beberapa info dari KDM, yaitu Kang Deddy Mulyadi guys, dan terkait kebijakan-kebijakannya yang wow gitu ya, membuat orang wow gitu guys. Dan ini kita lihat beberapa infonya, kita nonton bareng-bareng guys. Politisi kalau di Jakarta itu makan di hotel minimal satu orang 1 juta. Wow, 1 juta guys. 5 orang 5 juta. Kalau makan daging Jepang itu 2 juta satu orang. Kalau makan daging Jepang yang lebih mahal lagi, satu orang 5 juta, bahkan sampai 10 juta. Satu kali makan uang dari kampung dibawa ke Jakarta, dinikmati di Jakarta. Siapa yang kaya dari itu? Konglomerat yang punya hotel, konglomerat yang punya mall, yang punya rumah makan. Makanya saya pilih tinggal di sini. Makan saya apa? Ikan emas goreng. Harga per kilonya berapa? Harga per kilonya 25.000. Saya beli 1 kilo bisa cukup 10 orang. Saya beli pelet dari tukang toko Kalijati, dipanggul ke sini, dipanggul. Yang manggulnya saya kasih uang, saya bayar, disebarin ke kolam saya. Yang nyebarin pelet ke kolamnya saya bayar. Uang saya beredar dari siapa? Toko kios Kalijati, itu yang punyanya orang Kalijati, hidup. Yang manggulnya hidup, yang ngurus kolamnya hidup. Si Diiro bagian ngebersihan lauk hidup, digaji oleh saya setiap bulan. Yang gorengnya hidup. Saya sampai punya tukang cuci, punya tukang nyetrika, punya tukang ngepel dengan 3 orang yang berbeda. Bukan saya sombong, saya ngasih pekerjaan pada mereka. Itu uang saya.
kalau saya mau hidup senang, tinggal di Jakarta cicing di apartemen, tiap hari saya bisa makan enak, hidup sendiri, cukup 50 juta sebulan. Tapi saya tidak bisa menghidupi orang desa. Orang desa kuliahnya saya tingkatkan, silahkan cek. Saya gaji yang mangkul 150.000, beda dengan yang lain. Bukan saya sok kaya, bukan. Saya ingin uang saya dinikmati oleh orang-orang desa. Silahkan Anda cek, saya punya duit untuk bisa pergi ke Singapura, saya punya duit untuk pergi ke Inggris, saya bisa punya duit ke Amerika piknik, saya punya dan mampu untuk itu. Selama jadi anggota DPR, saya menolak bepergian ke luar negeri. Alasannya untuk apa? Saya harus naik pesawat menghabiskan waktu 22 jam. Saya harus turun nanti berinteraksi dengan orang. Saya harus buang duit dari Indonesia yang dihasil dari pajak, dari daerah, dari migas segala macam. Saya buang ke luar negeri. Saya tidak mau jadi pengkhianat bangsa ini. Keren banget. Saya lebih baik waktu 22 jam itu saya habiskan waktu untuk berkeliling. Bertemu dengan siapa? Yang masuk kerja harus nyogok ke lingkungannya. Bertemu dengan siapa? Orang Subang kawin sama orang Wonosobo, tertidur di pinggir jalan di Karawang, tidak punya rumah dan tidak punya tempat. Bertemu dengan siapa? Nenek tua rumahnya mau roboh. Bertemu dengan siapa? Anak yang putus sekolah. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Sehari minimal ada 4 orang yang saya bertemu dan saya bisa membantunya. Kalau saya pergi menghabiskan waktu berhari-hari, maka banyak lebih dari 30 orang kehilangan masa depannya karena tidak bertemu. Apakah saya gubernur? Bukan. Apakah saya bupati Subang? Bukan. Saya pengangguran biasa yang tiap hari ngurus sapi. Saya ini prihatin. Anggaran Provinsi Jawa Barat puluhan. Wah, udah keren banget ya. Dari fraksi PDIP, DPRD walk out dari rapat karena tersinggung oleh sikap Kang Deddy Mulyadi. Katanya beliau tidak menghargai DPRD, tidak beretika. Waduh, gitu ya guys ya. Wah, parah nih ya yang fitnah Oke. KDM. Mari kita bahas. Kalau DPRD merasa tersinggung karena Kang Deddy Mulyadi lebih banyak kerja di lapangan daripada duduk manis. Duduk manis. Ya maaf, mungkin cermin di rumah harus dibersihkan. Bener ya, karena seharusnya ya kalau mau jadi pejabat, mau jadi anggota dewan, ya seperti Kang Deddy ya, mau jadi gubernur gitu ya, harus terjun langsung ke lapangan ya, jangan omong-omong doang kayak sebelah gitu guys ya. Dan kita lihat lagi ya sebelahnya selanjutnya ini ada apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nih buat Adel dan Ono katanya Yang guys. pertama ya saya ingin menanggapi tentang acara debat tentang kebijakan Pak Deddy Mulyadi ya memasukkan anak-anak nakal ke Dodik ya, ataupun kalau kata orang ke barak ya, ke barak tentara katanya ya. Satu hal kalau kita lihat program ini ya diselenggarakan di awal tahun 2025, ini belum ada anggarannya nih, belum dianggarkan ini, pasti ini pakai dana pribadi beliau ya. Kalau pakai dana pribadi beliau ya yakin saya pasti ada ya, karena kalau orang maju gubernur habis miliar ya, kalau Pak Deddy tidak ya. Jadi yang miliar itu dimainkan sekarang saat jadi gubernur. Waduh. Ya. Bukan pada saat nyalon ya, karena orang lain habis-habisan ya untuk jadi gubernur keluar miliar itu, kalau Pak Deddy sekarang dikeluarkannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jadi tergelitik hati saya ya masalah ucapan dari Pak Adel nih ya, yang kontra sama kegiatan beliau. Dia menyampaikan bahwa kegiatan itu hanya mengakomodir keinginan gubernur dan orang tua, nah, tidak mengakomodir keinginan anak. Ini anak nakal bos ya, bukan anak-anak yang biasa. Anak nakal itu maunya bolos ya, maunya tawuran ya, maunya gangguin cewek-cewek itu ya, maunya tidak kerjakan PR ya, maunya ngelawan sama guru, ngelawan sama orang tuanya, maunya dan lain-lain ya. Berokok itu berubah. Benar. Dia mencintai dirinya, keluarga dan bangsanya.
Ya, dan saya sekarang berada di kebun ya, di kebun, dan ini ada kolam ikan. Ya, kolam ikan ini adalah untuk ketahanan pangan ya dalam melaksanakan kegiatan saya di kebun ya. Ini setelah ini saya akan melanjutkan kegiatan penyiapan lahan untuk tanam jagung. Masya Allah. Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Wajahnya mirip kayak, maaf, kayak almarhum Gus Dur ya, yang di bawah itu. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Ono Surono beserta fraksinya PDIP walk out karena pernyataan yang disampaikan KDM kumaha kalau gitu, katanya gitu guys. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info beritanya dari Kang Deddy Mulyadi ya? Wow, ini gebrakan yang sangat-sangat ini ya, semua jadi yang biasanya duduk nyantai ya, enak-enak datang dengan nunggu gajian ya, ketika Kang Deddy muncul dengan gebrakan baru ya, dia terjun langsung ke lokasi-lokasi, membantu sana sini. Wow, membuat menggampar semua orang-orang yang males ya kerja. Menurut pendapat kalian gimana setelah melihat beberapa info ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.